Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemburu yang melakukan perburuan liar. Salah satu di antaranya, Harrison Yamanaka, seorang mafia tanah kala itu tidak menyangka akan menghadapi seekor beruang buas. Kisah itu lalu diceritakan pada muridnya Takumi Sugimoto yang dulunya pernah menjadi korban kejahatan mafia tanah. Jauh sebelum itu, penipuan tanah telah menjadi sejarah pasca perang ketika gelembung ekonomi di akhir tahun 80 hingga 90-an. Penipuan ini sempat meredup setelah adanya digitalisasi surat-surat yang menyulitkan pemalsuan identitas. Namun, pada 2010, penipuan ini kembali terjadi ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade, menaikkan harga real estate dan menganakterikan properti yang kurang diminati. Keadaan ini lalu dimanfaatkan Harrison dengan bantuan Takeshita, seorang informan. Mereka berniat menjual sebidang tanah terlantar milik penderita kanker Kenichi Shimazaki seharga 900 juta yen. Dengan menaruh harga jauh di bawah pasar, tentu menarik minat perusahaan kondominium seperti Mike Homes. Namun sebagai perantara, Goto yang merupakan bagian dari mafia tanah meragukan Mike Homes sebagai kliennya. Hal itu lalu memicu maki Presiden Mike Homes untuk menambahkan 100 juta yen di luar kesepakatan harga jual. Ia juga bersedia membiayai pembongkaran bangunan setelah melihat tanah yang dibeli. Setelah memperoleh kesepakatan, Goto lalu menjanjikan akan mempertemukan tuan tanah. Sementara itu, Reiko yang juga bagian dari komplotan bertugas untuk menyiapkan tuan tanah palsu, dibantu oleh Nagai yang memiliki peran dalam memalsukan dokumen pendukung. Para mafia tanah lalu mempertemukan tuan tanah palsu kepada pembeli. Dilanjutkan dengan Takumi yang berperan sebagai mediator dalam pertemuan. Awalnya, tuan tanah kerepotan menjawab pertanyaan yang diajukan, hingga akhirnya para penipu itu kompak berimprovisasi, di mana Harrison ikut membantu kegiatan penipuan itu. Berhasil menggasak uang 1 miliar yen tanpa diketahui kawanannya. Diam-diam Harrison menghabisi tuan tanah palsu untuk menutupi jejaknya. Ia juga berambisi melakukan penipuan yang lebih besar lagi dengan menargetkan sebuah tanah bangunan kuil keagamaan. Di tempat lain, seorang polisi bernama Tatsu gagal menerima promosi jabatan. Ia malah disandingkan dengan seorang rookie bernama Kuramochi. Keduanya lalu mendengar kasus penipuan Mike Homes. Tatsu yang pernah menangkap Harrison lalu menegaskan bahwa mafia tanah bukanlah amatiran. Sekali mereka menipu, maka uang yang dicuri akan sulit dikembalikan jika semua anggotanya belum tertangkap. Tatsu lalu mengikuti jejak mediator penipu yang mengaku sebagai Inoue yang diduga adalah Takumi. Ia mendapati jejak Takumi pernah tinggal di sebuah kontrakan yang kini penghuni baru tempat itu mengaku pernah menerima surat misterius kiriman tahanan Masami Sugimoto dari penjara Chiba. Setelah kasus Mike Homes mulai surut, Harrison bersama komplotannya kembali beraksi seperti yang direncanakan. Mereka akan menjual tanah kuil Kouanji seluas 3.200 meter persegi. Tanah itu milik biarawati bernama Natsumi Kawai yang akan dihargai 10 miliar yen. Hal itu lalu membuat Takeshita menyentil Harrison agar menambahkan upah untuknya. Di saat yang sama, developer properti Seikyo House sedang mencari tanah pengganti untuk menutupi kegagalan proyek sebelumnya. Sebagai penanggung jawab, Aoyagi menerima tekanan karena gagal mempertahankan kesepakatan hingga perusahaan merugi 200 juta yen. Aoyagi lalu dituntut untuk menemukan tanah pengganti. Ia juga sempat menemui Hayashi, seorang agen nakal senior yang menolak membantu
karena menyimpan dendam atas kebodohan juniornya itu di masa lalu. Menemui jalan buntu, Aoyagi pun menjadi bahan olokan Tsunaga, rival di kantornya. Melanjutkan pengumpulan informasi di kuil Kouanji, Takumi ditemani Orochi, anak buahnya Takeshita, mulai memata-matai Kawai di kediamannya. Orochi mengagumi Takumi dan berkeinginan menjadi mafia tanah. Kegiatan Kawai sama sekali tidak berubah, hingga pada suatu ketika, tiba-tiba Kawai meninggalkan kuil. Takumi dan Orochi lalu bergegas membuntutinya hingga tiba di sebuah hotel. Mereka sempat gagal memasuki tempat itu karena penampilan Orochi yang seperti preman sehingga merusak rencana Takumi. Namun tak hilang akal, Takumi lalu meminta Nagai agar membobol sistem keamanan hotel. Tepat seperti yang diperkirakan, Takumi menemui fakta bahwa Kawai terkadang meluangkan waktunya bersama dengan para pria penghibur. Celah itu lalu dimanfaatkan Harrison dan komplotannya untuk menyusun strategi baru. Terjadi perdebatan di mana Takeshita kembali berulah meminta tambahan bayaran mengingat target kali ini bernilai 10 miliar yen. Mengesampingkan Takeshita yang sekarang menjadi pecandu, Harrison lalu memerintahkan anak buahnya untuk tampil profesional. Reiko kali ini terpaksa turun ke lapangan demi melakukan pendekatan langsung untuk menemukan para penyamar. Sedangkan Goto menerima informasi dari Hayashi jika Sekio mengalami gejolak internal di mana dua pemimpin utama mereka, yaitu Wadajima sebagai ketua dan Abekawa sebagai presiden, saling berbeda ideologi. Namun yang pasti Sekio sedang mencari tanah pengganti atas proyek besar yang gagal. Hayashi lalu menawari perusahaan tumbal, yaitu Abiru Holding, yang akan dijadikan sebagai perantara dalam meyakinkan Sekio untuk membeli tanah yang mereka jual. Namun peran Hayashi yang dinilai terlalu jauh membuat Harrison segera menghabisinya untuk menutupi jejak rencana mereka. Sementara itu, para polisi akhirnya menduga Takumi terlibat sebagai mafia tanah. Mereka menelusuri surat dari penjara Chiba, di mana Tatsu dan Kuramochi menemui si penulis Masami Sugimoto, ayah Takumi, yang mengaku sebagai korban mafia tanah. Perusahaan kecil miliknya bangkrut setelah tertipu mafia tanah, hingga Masami melampiaskan amarahnya dengan membakar rumahnya sendiri, menewaskan anggota keluarga, dan menyisakan Takumi seorang. Sebagai bentuk balas dendam, Takumi kini menjelma menjadi mafia tanah. Dengan bantuan Nagai, Takumi lalu menyamar sebagai pencari kerja di agensi Kaede. Kebetulan, Kaede merupakan top pria penghibur yang menerima Takumi sebagai kacung di agensinya. Kaede sangat menyukai Takumi karena Takumi tidak baperan ketika dihina, bahkan direndahkan. Mulai dari sana, Takumi dianggap sebagai orang kepercayaan dan sering diajak mencampuri kehidupan pribadi Kaede yang gemar memangsa anak-anak di bawah umur untuk memuaskan fantasinya. Waktu terus berjalan hingga Kaede akhirnya mempertemukan Takumi kepada Kawai, klien setia Kaede, dan setelahnya Kaede bersiap memuaskan fantasinya. Kebejatan Kaede lalu dijadikan sebagai senjata untuk membuatnya tunduk di hadapan Takumi. Kaede yang takut reputasinya hancur akhirnya terpaksa untuk menuruti perintah Takumi. Para mafia tanah yang mendapat satu kartu kemenangan lalu melanjutkan rencananya. Seperti Reiko diketahui mendekati penderita alopecia Yoshie Taniguchi yang putranya juga menderita penyakit jantung bawaan. Perempuan malang itu dirasa akan sempurna memerankan biarawati karena Yoshie akan melakukan apapun demi mendapatkan uang pengobatan putranya. Di saat yang sama, Sekio baru menerima kabar penjualan tanah lewat Abiru Holding. Tanah itu merupakan satu-satunya peluang Aoyagi untuk menebus kegagalannya. Untuk itu,
setelah meyakini salah satu jajaran staf Abiru merupakan orang berpengaruh, Aoyagi segera memerintah anak buahnya menyiapkan proposal pembangunan gedung yang lebih megah dari proyek sebelumnya. Sementara itu, Tatsu diberitahu kabar kematian Hayashi oleh atasannya Haba. Tatsu lalu diperintah menuju TKP. Di sana, ia menemukan petunjuk misterius yang menyebutkan tentang Abiru. Tatsu dan Kuramochi lalu melanjutkan penyidikan. Demi menelusuri jejak Takumi, Kuramochi berinisiatif mengunjungi makam keluarga Sugimoto yang terletak di Izu, berharap ia dapat menemui Takumi. Sedangkan Tatsu diam-diam menemukan bahwa Abiru merupakan perusahaan properti yang diduga terhubung dengan pergerakan Harrison. Tatsu lalu tak sengaja memergoki Goto dan seorang pria terduga Takumi. Di tengah pembicaraan keduanya, Tatsu mendapati Harrison merupakan dalang pembunuhan dari banyak orang termasuk Hayashi. Ia juga mengetahui bahwa Goto akan pensiun setelah menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata Harrison sengaja membiarkan Tatsu mendekati Takumi. Akan tiba di sana dalam waktu 10 menit. Lepaskan dia. Selain menerima ancaman, Tatsu dihujani fakta bahwa atasannya Haba merupakan kaki tangan Harrison. Pada kesempatan itu, Harrison akhirnya menciptakan keadaan di mana Tatsu seolah mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, pertemuan Abiru dan Sekio baru saja terjadi. Masing-masing dari mereka menunjukkan keunggulan di mana Sekio dengan itikat baik mencoba mengetahui harga yang tepat untuk membeli properti. Sedangkan Takumi sebagai perwakilan tuan tanah mulai memainkan harga jual dengan menaruh harga 14 miliar jauh dari perkiraan harga jual 10 miliar yen. Mereka mulai berdebat panas hingga kedua belah pihak dengan saling menyepakati harga jual menjadi 11,2 miliar. Pewakil lalu mengizinkan Sekio untuk menemui tuan tanah, namun dengan syarat harus ada persetujuan internal dari perusahaan. Lewat konferensi, Aoyagi selaku pengembang proyek meminta Sekio mengerahkan dukungan dalam mencairkan dana 11,2 miliar. Ia juga menyebutkan Presiden Abekawa telah menjadikan proyeknya sebagai agenda utama perusahaan. Keputusan sembrono Aoyagi itu menerima kritik dari Sunaga yang sangat meragukan bahwa temannya itu telah tertipu oleh permainan mafia tanah. Namun Aoyagi mengabaikan saran dari temannya itu. Aoyagi juga sempat menerima surat misterius yang membuatnya gusar. Namun tertutupi dengan keserakahan, Aoyagi bersama Abekawa diam-diam melakukan skandal yang membuat para dewan menyetujui proyek itu. Kini Aoyagi merasa dapat mengalahkan prestasi rivalnya yaitu Sunaga. Sementara itu para mafia tanah telah melakukan persiapan, dimulai dari menyetujui penambahan upah Takeshita yang kini bertugas melakukan pencucian uang. Mereka juga mulai melatih para penyamar serta menugaskan orang dalam yang akan mengganti setiap kunci properti. Dan yang paling penting adalah membuat rencana mengeluarkan tuan tanah asli yaitu Kawai dari kediamannya. Dengan memanfaatkan Kaede, Takumi segera memerintahkan Kaede untuk mengajak Kawai selama 3 hari menginap di Okinawa. Takumi kemudian menemui Harrison. Sebagai murid kepercayaannya, Takumi disuguhkan whisky langka dan diberi pengandaian, di mana whisky itu ibaratnya sebidang tanah yang diperebutkan oleh orang-orang. Harrison lalu menanyakan alasan sebenarnya Takumi mau bergabung ke dalam mafia tanah. Takumi sendiri sebenarnya sedang mencari seorang mafia tanah yang telah menghancurkan keluarganya. Sementara itu, setelah mengetahui kabar kematian Tatsu, Kuramochi yang merasa janggal lalu meminta Haba untuk mengizinkannya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun Haba yang diam-diam berkhianat
melarang Kuramochi menyelidiki kasus itu. Kuramochi pada akhirnya menemui istri Tatsu, di mana ia mendapati jika kematian Tatsu menyimpan banyak misteri. Sang istri yang memiliki banyak kenangan buruk terhadap Haba lebih mempercayai Kuramochi untuk melanjutkan penyelidikan suaminya. Kuramochi lalu diminta menemui Kubota, seorang jurnalis lepas yang berteman dengan Tatsu di masa lalu. Kubota segera mengumpulkan informasi dan mendapati bahwa Takumi pernah menjadi korban mafia tanah bernama Kuzama Saeki. Menggunakan informasi itu, Kuramochi lalu mengunjungi makam keluarga Sugimoto dan mendapati Takumi berada di tempat itu. Kuramochi lalu meminta Takumi menghentikan perbuatannya, namun Takumi menghiraukan dan meninggalkan tempat itu. Untungnya, Kuramochi telah menyiapkan rencana cadangan dengan memasang alat pelacak. Setibanya di markas, Takumi mendapati masalah bahwa si penyamar tidak dapat melanjutkan tugasnya setelah anaknya meninggal dunia. Keadaan ini membuat rencana menjadi kacau, sehingga Harrison akhirnya menunjukkan sifat aslinya di hadapan rekan-rekannya dengan mengancam Reiko agar menggantikan peran penyamar. Reiko yang tidak punya pilihan lalu menyetujui hal itu. Seperti yang direncanakan, pagi itu Kawai pergi meninggalkan kuil, sedangkan Takumi, Reiko, dan Goto sedang mempersiapkan diri melakukan pemanasan sebelum pertemuan. Reiko lalu diminta menghafal banyak informasi tambahan mengenai kuil Kouanji, sedangkan Kawai bersama Kaede pada kala itu tiba di bandara Okinawa dan disambut Takeshita. Kaede lalu dibawa ke tempat sepi dan naasnya ia langsung dihabisi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Takeshita meminta Kawai mengikuti penerbangan kembali ke Tokyo. Apa yang dilakukan Takeshita lalu diketahui Harrison. Takumi lalu diberitahu bahwa Kawai akan segera kembali ke Tokyo. Untuk itu, ia diminta berimprovisasi. Takeshita yang menyadari bosnya pasti akan menghabisinya setelah berhasil menipu Sekio. Untuk itu, lebih dulu ia berkhianat sebelum dikhianati. Hal ini menjadi upaya terakhirnya sebelum dihabisi oleh Harrison. Sementara itu, pertemuan untuk memastikan identitas antara Sekio dan Tuan Tanah Palsu akhirnya berlangsung. Mereka mulai memastikan identitas si pemilik tanah dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan pada saat yang sama, Orochi ditugaskan membuntuti Kawai dalam perjalanan pulang ke Tokyo. Kawai palsu sempat kesulitan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, hingga Takumi dengan sigap memberi contekan untuk memudahkan Kawai palsu dalam menjawab pertanyaan. Pertemuan itu pada akhirnya berjalan dengan lancar. Para pembeli ditemani Tuan Tanah Palsu lalu melihat keadaan properti. Pihak Sekio sendiri dengan sangat antusias menunjukkan proyek yang akan mereka bangun, di mana Takumi dan rekan-rekannya bertaruh waktu dengan kepulangan Kawai asli. Tepat pada saat itu, Takumi menyadari bahwa telah terjadi sesuatu kepada Orochi. Takumi dan komplotan pada akhirnya mempercepat kegiatan tur keliling bangunan kuil sebagai tugas dari Tuan Tanah. Kawai palsu lalu mempersilahkan pihak Sekio untuk memasuki kuil. Namun, dengan kejadian yang hampir membuat penyamaran mereka terbongkar, dimulai dari kedatangan para pengunjung kuil yang mulanya dikira sebagai Kawai asli, hingga ketika Aoyagi menunjukkan keraguan mengenai surat yang menerangkan kesepakatan penjualan tanah adalah penipuan. Menyikapi hal itu, Kawai palsu lalu berimprovisasi dengan menunjukkan properti langka sehingga mengalihkan perhatian pihak Sekio untuk kembali mempercayai kesepakatan itu. Tepat setelah berhasil meyakinkan Sekio, Kawai asli pada akhirnya tiba di kuil Kouanji
di mana Reiko, sang biarawati palsu, segera membereskan kekacauan yang telah mereka ciptakan. Sekio lalu membayarkan sejumlah besar uang seperti kesepakatan. Abiru sebagai perantara menerima 1 miliar yen. Takumi sebagai pengelola aset menerima 100 juta yen. Dan 10 miliar yen diserahkan kepada tuan tanah. Pihak Sekio tentu merasa kemenangan tiada bandingnya. Presiden Abekawa dari Sekio sampai mengapresiasi kinerja Aoyagi yang disebut sebagai penanggung jawab proyek. Tak lama setelah itu, Takumi menyadari Harrison telah melenyapkan Takeshita yang dianggap mengacaukan rencana mereka. Kejadian itu mulai mengganggu Takumi hingga kemunculan Kuramochi yang membongkar keberadaan Nishitani, seorang mafia tanah yang dulu pernah menipu Takumi dan keluarganya. Takumi lalu dibanjiri oleh kenyataan pahit, di mana sebenarnya Harrisonlah dalang yang membuat kehidupannya menderita. 1 minggu berlalu, barulah diketahui adanya masalah ketika proyek besar Sekio hendak dijalankan. Aoyagi menerima kabar para polisi ikut mencampuri proyek mereka. Ditambah tanah yang mereka usulkan ditolak oleh Biro Hukum, dan yang lebih parahnya lagi, Aoyagi mendapati bahwa Kawai yang ia temui saat itu merupakan tuan tanah asli. Setelah termakan dengan tipuan, mental, jiwa serta raga Aoyagi seketika hancur berantakan, dan hal itu langsung dimanfaatkan Harrison untuk melenyapkannya. Harrison juga mulai menyingkirkan komplotannya seperti Reiko dan juga Goto. Kematian Aoyagi lalu diketahui Takumi dan juga Nagai yang pada saat itu sedang membajak radio polisi. Takumi lalu menemui Orochi untuk mengucapkan terima kasihnya dan menyarankan agar Orochi tidak mengikuti jejaknya sebagai mafia tanah. Hingga pada akhirnya Takumi membulatkan tekad untuk menemui Harrison. Takumi lalu mengungkapkan penyesalan karena telah mengikuti Harrison yang telah membuat keluarganya hancur di masa lalu. Namun, ketika Takumi hendak menghabisi Harrison, Orochi tiba-tiba menusuknya dari belakang, membuat Takumi terjatuh. Semua itu merupakan akal-akalan Harrison untuk menyelamatkannya di detik terakhir. Terjadi pertarungan sengit di antara Harrison dan Takumi. Hingga Kuramochi menginterupsi pertarungan keduanya. Namun, Harrison juga memiliki kartu as terakhir. Setelah kejadian itu, kasus penipuan Sekio tidak pernah terungkap. Namun Abiru yang menjadi perantara segera menjalani proses hukum. Sedangkan Takumi berhasil diselamatkan dan menerima pengawalan dari kepolisian. Kuramochi lalu mendengarkan jawaban Takumi yang sama sekali tidak merasa bahagia ketika menjadi anggota mafia tanah. Ia sepenuhnya menyesali perbuatannya. Sedangkan untuk Harrison, bos dari mafia tanah, tidak pernah diketahui keberadaannya.